Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu lagi untuk mengikuti pembelajaran ekonomi pada pertemuan ke-6 pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Dia kita bisa berkumpul lagi untuk mengikuti pembelajaran ekonomi baik secara pembelajaran jarak jauh maupun yang ada di kelas konsultasi. Pada minggu yang lalu, kita telah mempelajari salah satu kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi. Pada minggu yang lalu, kita telah mempelajari pengertian produksi serta nilai guna barang dan jasa. Maka pada hari ini, kita akan melanjutkan materi kita mengenai faktor-faktor produksi. Anak-anak Bapak dapat melihatnya juga pada halaman 28 sampai halaman 31 pada buku cetak ekonomi kita. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan produksi. Faktor produksi sendiri menurut pengertiannya adalah segala sesuatu, baik barang ataupun jasa, yang dapat digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Jadi pengertian sederhananya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar. Jadi ada beberapa macam-macam atau bentuk dari faktor-faktor produksi tadi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sumber daya alam ataupun tanah. Jadi sumber daya alam yang dimaksud adalah segala faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam itu dapat meliputi udara, tanah, air, sinar matahari, hewan, tumbuhan, bahan tambang, dan lainnya. Faktor selanjutnya adalah tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ataupun sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kegiatan produksi. Tenaga kerja ini dibagi lagi dari sifatnya. Tenaga kerja yang dikeluarkan manusia dapat dilihat dari segi jasmani dan juga rohani. Tenaga kerja jasmani atau fisik biasanya lebih banyak menggunakan tenaga otot, sedangkan tenaga kerja rohani atau mental lebih banyak menggunakan akal, budi, dan perasaan. Selanjutnya, dilihat dari kemampuan jasmani, tenaga kerja ini dibedakan lagi atas tenaga kerja yang terlatih dan terampil. Kemudian, dari sisi kemampuan rohani juga dapat dibagi lagi. Mereka dibedakan menjadi tenaga kerja yang terdidik dan tenaga kerja yang tidak terdidik. Faktor produksi selanjutnya yaitu modal. Modal ini merupakan faktor produksi yang memiliki peranan dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Modal ini juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Biasanya itu modal terbagi dua, ada yang bentuknya uang, ada juga yang berbentuk mesin ataupun hal-hal lain yang bisa membantu kegiatan produksi ini. Jadi biasanya modal ini dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, misalnya ada modal tetap dan modal lancar. Berdasarkan sumbernya ada modal sendiri dan modal asing. Kemudian berdasarkan kepemilikannya ada modal individu dan modal umum. Serta menurut bentuknya dibedakan lagi, ada modal yang konkret, ada juga modal yang abstrak. Dan yang terakhir dan tak kalah penting adalah faktor produksi selanjutnya, yaitu kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini adalah keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi yang sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Jadi peran dari kewirausahaan ini sendiri adalah bagaimana
agar faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, serta modal dapat menjadi satu kesatuan sehingga menciptakan benda produksi atau hasil produksi yang baik. Hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang wirausaha terangkum dalam proses seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta juga pengawasan dalam kegiatan produksinya. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cailun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali. Hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia. Setelah kita melihat dan mempelajari materi pada pagi hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi, yaitu sumber daya alam atau tanah, yang kedua sumber daya manusia ataupun disebut tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang terakhir yaitu kewirausahaan.
Pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas yang dapat kalian lihat juga pada halaman 45, nomor 3, dan juga 4. Soalnya, yang pertama, tuliskan 4 jenis faktor produksi. Yang kedua, tuliskan serta jelaskan 2 jenis tenaga kerja menurut sifatnya. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian, kemudian fotokan dan kirim ke Discord masing-masing. Oke? Jangan lupa dikumpul ya. Untuk materi minggu depan, kalian bisa membaca pada halaman 31 sampai dengan 32 mengenai hakikat distribusi. Terima kasih telah melihat serta menonton video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya untuk minggu depan. Dan tak lupa pula, Bapak harapkan kalian harus selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran, baik pembelajaran jauh maupun kelas konsultasi yang ada setiap minggunya. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.